Piramida Mesir sudah berdiri lebih dari 4.000 tahun tanpa baja, tanpa mesin, tanpa teknologi modern, dan sampai hari ini kita masih belum sepakat bagaimana tepatnya mereka membangunnya. Dari kejauhan, piramida terlihat sederhana, hanya tumpukan batu berbentuk segitiga. Tapi ketika didekati, realitasnya jauh lebih mengejutkan. Setiap blok batu bisa memiliki berat belasan hingga puluhan ton. Jumlahnya mencapai jutaan. Dan yang membuat para insinyur modern terdiam adalah presisinya. Sisi-sisinya hampir sejajar sempurna dengan arah mata angin. Tingkat kemiringannya konsisten. Fondasinya nyaris rata. Untuk membangunnya hari ini pun, kita butuh perencanaan luar biasa. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka mampu, tetapi bagaimana tepatnya mereka melakukannya? Karena teori yang selama ini kita dengar mungkin terlalu sederhana untuk menjelaskan bangunan sebesar ini. Selama puluhan tahun, kita diajarkan satu gambaran sederhana. Ribuan budak menarik balok batu raksasa di bawah terik matahari, menggunakan tali, menggunakan tenaga murni. Teori ini terdengar masuk akal, logis, dan mudah divisualisasikan. Namun, masalahnya, bukti arkeologi modern tidak sepenuhnya mendukung cerita itu. Di sekitar kompleks piramida, para peneliti menemukan makam para pekerja. Mereka dikuburkan dengan hormat, diberi makanan bergizi. Bahkan, ada bukti perawatan medis. Ini bukan perlakuan terhadap budak. Sebaliknya, banyak ahli kini percaya mereka adalah pekerja terampil yang digaji oleh negara. Lalu muncul pertanyaan baru, jika bukan ribuan budak yang dipaksa, maka bagaimana sistem kerja mereka diatur? Bagaimana logistik makanan untuk ribuan pekerja dikelola? Bagaimana beta-beta besar itu dipindahkan dari tambang yang jaraknya kilometer? Semakin diteliti, pembangunan piramida terlihat bukan sebagai kerja kasar semata, tetapi sebagai proyek nasional dengan perencanaan matang. Dan ini baru permulaan, blok batu piramida bisa memiliki berat belasan hingga puluhan ton. Sebagian bahkan berasal dari tambang yang jaraknya puluhan kilometer, tanpa truk, tanpa derek, tanpa roda besi. Jadi bagaimana caranya? Salah satu teori paling kuat adalah penggunaan ram besar. Tanah dipadatkan membentuk jalur miring, lalu batu ditarik perlahan ke atas. Masalahnya, untuk membangun ram setinggi piramida, dibutuhkan material yang jumlahnya hampir sama besar dengan piramida itu sendiri. Lalu muncul teori kedua, ram spiral yang mengelilingi bagian luar bangunan. Teori ini lebih hemat material, namun bukti fisiknya masih diperdebatkan. Ada juga bukti menarik dari lukisan kuno yang menunjukkan batu ditarik menggunakan kereta kayu. Dengan air dituangkan di depan jalurnya untuk mengurangi gesekan pasir. Secara fisika, itu masuk akal. Artinya, mereka memahami prinsip gesekan dan distribusi beban. Mungkin bukan dengan rumus tertulis, tetapi melalui pengalaman dan eksperimen. Dan semakin kita melihat teknik-teknik ini, semakin terlihat bahwa pembangunan piramida bukan soal kekuatan semata, tetapi soal kecerdikan. Jika piramida hanya soal mengangkat batu besar, itu sudah luar biasa. Tapi yang membuat para ilmuwan benar-benar tercengang adalah presisinya. Piramida besar di Giza hampir sejajar sempurna dengan arah utara-selatan. Sejati, selisihnya sangat kecil. Bahkan dengan alat modern, mencapai akurasi seperti itu tidak sederhana. Bagaimana mungkin peradaban 4.000 tahun lalu bisa menentukan arah utara sejati tanpa kompas? Salah satu teori paling kuat menyebutkan mereka menggunakan posisi bintang. Beberapa peneliti percaya mereka mengamati pergerakan dua bintang tertentu di langit malam, lalu menarik garis lurus berdasarkan titik tengahnya. Metode sederhana, tetapi membutuhkan observasi astronomi yang sangat teliti. Bukan hanya itu, lubang-lubang sempit di dalam piramida ternyata mengarah ke posisi rasi bintang tertentu. Pada masa pembangunannya, ini bukan kebetulan acak. Artinya, piramida bukan hanya proyek konstruksi besar, ia juga simbol kosmologi. Cara bangsa Mesir kuno memahami langit dan kehidupan setelah mati. Semakin dipelajari, semakin jelas bahwa piramida adalah perpaduan teknik, matematika, dan astronomi. Dan masih ada satu hal lagi yang membuat misterinya belum selesai. Selama ribuan tahun, orang mengira struktur dalam piramida sudah sepenuhnya dipahami. Ruang raja, ruang ratu, lorong-lorong sempit, seolah tidak ada lagi yang bisa ditemukan.
namun teknologi abad ke-21 berkata lain. Dengan teknik pemindaian partikel kosmik, para ilmuwan mendeteksi adanya ruang kosong besar. Di dalam piramida besar, ruang itu tidak terlihat dari luar, tidak terhubung langsung dengan lorong utama, dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Apakah itu hanya ruang struktural untuk mengurangi beban, atau ruang ritual yang belum pernah disentuh? Sampai sekarang, belum ada jawaban pasti. Yang menarik adalah satu hal. Setelah 4.000 tahun, piramida masih menyimpan rahasia baru. Artinya, kita mungkin belum memahami sepenuhnya tujuan asli dari bangunan ini. Dan mungkin, piramida bukan sekadar makam. Piramida telah berdiri lebih dari 4.000 tahun, melewati badai pasir, perubahan kerajaan, perubahan zaman, dan meskipun teknologi kita jauh lebih maju hari ini, masih ada bagian dari piramida yang belum sepenuhnya kita pahami. Bukan karena manusia kuno memiliki kekuatan supranatural, bukan karena teknologi luar bumi, tetapi karena kita sering meremehkan kemampuan peradaban masa lalu. Piramida adalah bukti bahwa manusia ribuan tahun lalu mampu merancang proyek raksasa dengan perhitungan matang, organisasi kuat, dan pemahaman astronomi yang serius. Misterinya bukan pada hal yang mustahil, misterinya adalah pada betapa cerdasnya mereka. Dan mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan lagi bagaimana mereka membangunnya, melainkan apakah kita sudah cukup menghargai kecerdasan manusia masa lalu? Karena jika satu bangunan saja masih menyimpan rahasia setelah ribuan tahun, siapa tahu berapa banyak lagi yang belum kita pahami.